Yo, halo lur, jumpa lagi bersama saya Wahyu26 Motovlog. Oke, di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara servis CVR Cross X 150 yang versi saya, atau yang versi simple menurut saya ya. Jadi versi simple ini adalah kita tidak perlu membongkar karburator. Caranya gimana bang? Caranya nanti saya kasih tutorialnya ya. Dan ini mohon maaf saya ngevlog di dalam ruangan karena di luar itu sangat berisik banget ya. Ya kalau orang desa mah biasanya kalau musim-musim panen gitu orang berbondong-bondong untuk mengangkut padi pakai motor yang memang notabene itu suaranya berisiknya minta ampun gitu lor. Oke, skip ya. Oke, yang pertama yang biasa saya lakukan adalah cek oli. Oke, yang pertama cek volume oli masih full atau sudah berkurang. Oke. Nah, di sini ada kayak jenis lubang buat ngintip olinya, dan di sini ini ada indikator L dan H. L itu low, H itu high. Kalau misalkan posisi olinya sudah masih berada di posisi high gini, berarti oli aman, masih bisa dipakai. Tapi kalau misalkan sudah berkurang, jenengan bisa tambah olinya gitu, atau lebih bagusnya di tap sih, diganti langsung aja olinya gitu ya. Oke, saya cek dulu. Untuk caranya cukup mudah. Jenengan posisikan motor jangan di posisi standar samping, jangan. Jenengan posisikan kayak posisi standar tengah gitu lor. Atau orang kalau misalkan mau pakai motor posisi jalan gitu, posisinya kan sejajar tengah gitu ya lor. Nah, jenengan posisikan seperti itu kayak gini ya. Nah, oke, di sini sudah kelihatan bahwasanya oli motor saya itu masih di posisi H, yang artinya masih bisa dipakai lagi gitu ya. Itu yang pertama, cek volume. Yang kedua itu cek warna olinya. Oke, untuk warna olinya di motor saya itu masih ya coklat tapi masih agak kekuningan, yang artinya masih bisa dipakai. Tapi ini jangan terlalu berpatokan sih dengan warna sih. Kenapa? Karena biasanya oli motor kalau baru diganti gitu ya, sudah dipakai beberapa kilometer itu sudah coklat lur. Nah, yang paling jadi patokan itu adalah yang ketiga lur, kekentalan olinya. Nah, ini dari posisi oli motor saya itu masih cukup kental. Caranya digoyang-goyangin aja motornya gini ya. Tuh. Kalau jenengan lihat itu kan masih agak kental ya, tuh kan. Dimiringin gini terus dibalikin standar samping, tuh turunnya agak lama. Yang artinya itu olinya masih kental. Kalau misalnya digoyang-goyang gini kok kerasa cair kayak air gitu ya, itu harus segera diganti. Kenapa? Karena kalau cair untuk pelumasan olinya itu sudah berkurang gitu. Jadi otomatis motor akan kasar suaranya. Jadi untuk pelumasannya kurang maksimal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu, nah ini berhubung gimana ya, untuk filter oli, untuk filter udaranya ini kan sudah lama ya, dari baru sampai sekarang belum pernah saya bongkar. Jadi mau saya bersihkan filter udaranya, yang mau nggak mau harus dibongkar joknya terus bagian sini gitu. Yang pertama itu dibongkar ini joknya, terus jenengan bongkar di bagian sini. 1 2 3 4. Pakainya kunci nomor 8 gitu. Oke, saya bongkar terlebih dahulu ya supaya nggak kelamaan karena ini memang cukup lama sih. Oke lor, jadi untuk joknya sudah saya bongkar ya, dan juga bagian sini sudah saya bongkar nih. Nah, langkah selanjutnya jenengan bongkar ini, ada 2 baut ini loh. Nah, ini ada 2 buah baut, jenengan bongkar pakai kunci nomor 10 dan juga bagian sini. Ini dibongkar juga, pakainya juga sama kunci nomor 10. Dan ini khusus on jalur
khusus bagi jenengan yang mau bongkar filter udaranya ya. Tapi kalau misalkan cuma bongkar karburatornya ya di sini doang, bagian sini doang gitu. Jadi ini kan mau saya bersihkan filter udaranya. Tuh. Oke, yang sini sudah terbongkar. Terus saya mau bongkar yang bagian bawah ya. Bentar ya, Lur. Oke, bagian sini dan juga bagian bawah sini juga sudah saya bongkar ya, pakainya kunci nomor 10. Setelah itu jenengan buka ini si apa ini namanya, ring atau apa ya, cincin ya, pakainya obeng plus ini sudah. Setelah itu tinggal jenengan tarik, aja. Nah, sudah lepas. Ini Lur, flashernya tuh ini. Coba bagi jenengan yang bingung cari flashernya tuh di mana Bang, yang VRCross X150. Flashernya tuh ini Lur, ini sudah flasher elektrik sih. Cuman tadi kampret emang nggak sengaja kesenggol, malah lepas loh karetnya loh. Udah ada apa-apa lah. Dah, ini flashernya tuh ini Lur. Ini pakai flasher LED, flasher elektrik. Oke, setelah terbuka kita tarik dari bawah. Ini ya, set. Nah, ini filter udaranya Lur. Setelah itu saya mau bongkar. Nih 1, 2, 3, 4. Pakainya sama, obeng plus ya. Oke, ini sudah terbongkar ya. Kita tinggal buka aja. Nice. Aduh. Nah, filter udaranya ini Lur. Kita tinggal tarik aja ini. Tinggal tarik aja Lur. Nah, kayak gini. Udah deh, gitu doang. Dan ini filternya lucu. Oh, filternya lucu. Bentar, nah, kayak sandwich gitu Lur. Ini mah kalau misalkan jenengan buat pakai apa ya, pakai kayak busa-busa jok gitu bisa ini kayaknya Lur, karena ini kayak handmade gitu ya, buatan sendiri gitu. Serius Lur, tuh kayak gini loh. Kayak sandwich ya. Ini enggak usah, ada apa-apa, biarin aja gini ya. Nah, ini saya mau semprot pakai kompresor, tapi berhubung saya enggak punya kompresor, jadi saya mau ke bengkel Pak Lekku dulu, mau numpang nyemprot filter. Oke Lur, ini sudah saya bersihkan sendiri ya, karena memang tadi Pak Lekku saya itu tutup, jadi saya bersihkan sendiri pakai cairan. Jadi ini ditunggu aja, biarin aja, jangan dipasang dulu di dalam box filternya ya, supaya kering ya, karena ini kan saya di pembersihannya itu saya cuci, bukan saya semprot pakai udara gitu. Jadi biarin kering dulu gitu Lur. Dan jujur saya kaget dengan filter udaranya. Biasanya kan filternya kayak kisi-kisi gitu ya Lur, terbuat dari kertas. Ini terbuat dari busa loh Lur, dan empuk banget busanya, kayak busa jog gitu. Ya ini sih bisa jadi nilai plus sih. Kalau misalkan jenengan nggak mau ganti filter yang ori, jenengan bisa pakai entah itu busa jok motor yang bekas, ataupun mungkin bisa saja jenengan pakai busa sabun cuci piring itu loh Lur, yang bagian busa yang empuk itu loh. Kalau misalkan ukurannya sama seperti ini, kemungkinan bisa pakai busa cuci piring gitu. Dan ini memang suatu nilai plus sih, dan juga kaget juga sih. Baru kali ini saya nemu filter udara kayak gini. Yaudah, ini kita singkirin dulu aja. Singkirin ya, singkirin sini aja. Tuh, biar kering dulu. Dan ini adalah kunci utama saya. Ini mau saya bersihkan nanti ya. Ini adalah kunci utama. Kenapa kok saya servisnya itu tanpa dibongkar karburatornya ya? Oke, jadi saya pakai nih. Nah, ini adalah karburator cleaner buat ngebersihkan karburator, jadi tanpa perlu dibongkar. Tapi kalau saya ini ada waktunya Lur.
Jadi nggak selamanya kalau servis pakai ini nggak dibongkar, itu nggak selamanya. Jadi untuk intensitasnya biasanya saya tiap 2 bulan sekali saya servis tanpa dibongkar, 2 bulan sekali lagi saya tidak bongkar, yang 2 bulan lagi baru saya bongkar. Jadi intensitasnya itu satu tanpa bongkar, satu tanpa bongkar, satunya lagi bongkar gitu. Jadi anggap aja 3 kali servis bongkar sekali gitu ya, gitu. Karena memang meskipun ini sifatnya bisa membersihkan, yang namanya barang yang nggak dibongkar itu pasti ada aja yang namanya entah itu di bagian main jet atau pilot jet yang masih kotor gitu ya lur, atau mungkin sketnya buat narik tuas gasnya gitu mungkin kotor. Nah jadi perlu dilakukan pembongkaran meskipun ini sudah gimana ya, sudah termasuk servis motor tanpa dibongkar gitu ya lur. Oke, jadi ada cara. Yang pertama itu membersihkan karburatornya doang, yang kedua itu membersihkan ini ruang bakarnya gitu. Jadi biasanya saya pakai yang cara kedua sekalian gitu ya lur gitu. Jadi cara yang pertama, posisi motor mati, jangan semprot aja di bagian lubang udara, lubang masukan udara gitu ya, semprot aja ini. Tuh kan ada luntur loh tuh. Udah gitu aja. Setelah itu dibiarkan selama kurang lebih 1-2 menit. Setelah itu disemprot ulang lagi. Oke, kurang lebihnya ini sudah saya biarkan selama 1-2 menit ya. 1 menit lah kayaknya lah. Kita semprot ulang lagi. Semprot. Oke, sudah. Setelah itu kita hidupkan mesinnya selama kurang lebih 3 menit. Anggap aja kita panasi mesinnya ya lur. Oke, saya mau panasi dulu ya. Oke, sambil saya panasi ya lur, saya mau kasih penjelasan ya. Ini saya beli dengan harga 22.000, cukup murah sih. Ukurannya 500 cc dan ini sisa banyak banget ini. Padahal ini sudah saya pakai buat servis 1, 2, 3, berarti 4 ini. Yang satunya itu saya buat servis motor Supra ini. Yang kedua itu saya servis si motor C70. Ini C70 ori lor, tahun berapa ya, 8 berapa gitu, 86 atau 87 gitu, lupa saya. Masih 3 persnelingnya, giginya masih 3 masih ori. Pajaknya 50.000 lor. Dan yang terakhir itu saya pakai buat servis mobil yang notabene itu 4 silinder. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5, 6 silinder, dan ini merupakan silinder ke-7 gitu, karena memang saya mau bersihkan sekalian di bagian ruang bakarnya. Fungsinya untuk yang di sini sih keterangannya menghilangkan kerak. Jadi ini nanti setelah dipanasi kita bongkar businya, setelah itu disemprot langsung cairan karburator cleaner ini, kita semprot di bagian dalam ruang mesin. Oke lor, ini sudah sekitaran 3 menitan ya. Kita matikan dulu. Terus kita bongkar bagian sini, bagian businya. Panas lur, panas. Kita bongkar pakai kunci busi. Wah, rakamot iki. Kunci mobil iki. Sik lur, rakamot lur. Oke, bongkar pakai kunci busi ya. Ini dibongkar. Saya pause dulu. Oke lur, jadi untuk businya sudah saya bongkar ya. Aduh panas. Nah, ini businya, ini saya mau bersihin dulu pakai cairan yang sama. Terus bagian lubang businya kita semprot pakai karburator cleaner.
Ini kotoran ini lor, kotoran ini. Bentar lor, habisin pakai tisu dulu. Oke, saya mau lanjut nyemprot bagian dalamnya lagi ya. Oke, setelah dirasa sudah cukup, langsung dipasang businya. Oke, sudah, kita pasang lagi, tutup businya, kita starter. Memang kalau misalkan pakai ini, pakai karburator cleaner agak susah ngidupinnya loh. Jadi usahakan pakai Kickstarter aja. Oke lor, ini sudah hidup ya. Dan untuk knalpotnya agak ngebul dikit, tapi tidak apa-apa, itu memang proses pembuangan keraknya ya lor. Pembuangan keraknya emang gitu prosesnya. Sip, sudah selesai lor. Jadi kurang lebih seperti itu ya lor. Jadi usahakan kalau misalkan jenengan servis di dalam ruangan, semua pintu harap dibuka karena ini mengandung karbon dioksida. Jadi cukup berbahaya bagi kesehatan gitu. Jadi usahakan kalau misalkan jenengan servis di dalam ruangan, usahakan ada exhaust fan-nya atau semua pintu, baik pintu jendela maupun pintu utama gitu, jenengan buka gitu ya lor. Oke, ini sudah selesai saya servis. Langkah selanjutnya yaitu kita pasang semua ya lor. Oke lor, jadi untuk joknya dan juga bagian bawah sini sudah saya pasang. Dan apakah ini sudah selesai? Oh, tentunya belum lor. Oke, langkah selanjutnya adalah cek bagian kelistrikannya. Oke, dari sini dulu ya. Engine cut off. Oke. Terus electric starternya ini kalau misalkan tidak dipencet koplingnya ini tidak bisa hidup ya. Berarti ini kemungkinan normal, tapi saya mau pencet dulu. Oke, ini sudah normal ya berarti ya, karena tadi pas saya pencet tuasnya hidup. Terus selanjutnya lampu rem belakang yang bagian tangan saya coba dulu. Oke, yang bagian kaki. Oke, sudah oke ya. Terus selanjutnya bagian panel yang kiri, dari lampu sennya, yang kanan bagian depan. Oke, yang bagian belakang. Oke juga. Bagian sen kiri coba. Oke, di bagian sen kiri normal, belakang. Oke, normal juga ya. Oke, kita matikan. Terus klakson. Oke, klaksonnya nyaring sekali. Terus untuk lampu kota depan oke. Lampu belakang oke. Jos lampu utama oke. Terus lampu jarak jauh oke, normal. Bagian belakang oke, bagian belakang pun juga normal. Terus lampu di speedometer juga normal, baik lampu RPM, terus lampu speednya, speedometer, terus lampu jarak jauh tadi belum saya cek ya. Oke, nyala ya. Oke, nyala. Lampu netral nyala. Lampu indikator gear gak terlalu berguna sih, tapi saya cek dulu ya. Oh, nyala. Yes, anggap aja gitu lor. Kalau misalkan gigi satu nyala ya anggap aja sampai 5 nyala gitu aja sih. Oke, ini tak matikan dulu aja ya lor. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya lor untuk servis VR Cross X150 versi saya dengan menggunakan karburator cleaner yang ini cukup murah, harganya cuma 22.000 di lokasi saya. Kalau di lokasi jenengan saya nggak tahu. Ini bisa digunakan kalau untuk motor itu bisa 5 sampai 6 kali servis, dengan catatan yang pertama saya nggak ganti oli karena olinya karena olinya masih bagus, jadi saya nggak ganti oli.
Terus yang kedua saya servisnya itu yang karburator saya semprot bagian sini dan juga bagian ruang bakar sekalian. Jadi sekalian lah intinya biar bisa menghilangkan kerak di dalam ruang bakar gitu lur. Meskipun pakainya Pertamax tapi ya sekalian gitu biar lebih optimal lagi gitu lur. Dan kenapa kok saya kasih intensitasnya setiap 2 bulan sekali? Karena ini motor jarang saya pakai lur. Untuk sekarang sementara nggak saya pakai karena hujan. Ini pun hujan loh lur. Ini pun hujan. Tadi hujannya deras banget. Dan juga untuk intensitas kembali ya lur. Intensitasnya itu kan 2 bulan saya servis tanpa bongkar. 2 bulan lagi saya servis tanpa bongkar lagi dan 2 bulan sekali saya servis bongkar. Jadi satu kali servis tanpa bongkar, 2 kali servis tanpa bongkar dan 3 kali servis baru dibongkar full si karburatornya. Karena meskipun memang tekniknya simpel, cuma dibuka bagian sini, ini ditarik terus disemprot lubang masuk udaranya pakai karburator cleaner, pasti masih ada beberapa kotoran yang lama kelamaan nanti akan menumpuk. Jadi usahakan meskipun tanpa dibongkar ada kalanya dikasih intensitas gitu loh, kayak punya saya ini ya. Jadi supaya lebih plong, lebih bersih lagi. Jadi untuk proses pencampuran udara dan juga bahan bakar itu bisa lebih sempurna gitu. Dan juga di sini tadi saya semprot sekalian supaya lebih plong lagi gitu, lebih enak, lebih bersih dari kerak gitu lor. Gitu ya lor, video dari saya. Oh ya satu lagi lur, karena memang tadi saya kan servisnya sebenarnya lewat sini doang bisa, cuman karena memang saya mau bersihkan filter udaranya jadi memakan waktu agak lama buat bongkar si filter udaranya gitu lur. Oke, cukup sekian ya lur video dari saya. Apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu26 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.